Jadi buku Philosophical Investigation Wittgenstein yang pernah saya baca itu terbitan dari Basil Blackwell tahun 1958. Penerbit Basil itu pada mulanya adalah toko buku di Oxford dengan nama ayahnya itu Blackwell. Ya. Penerjemah buku tersebut adalah J.E.M. Anscombe atau mungkin diucapkannya Anscombe. Mungkin karena nama besar penerjemah tersebut maka ditulisnya juga sekapital penulisan Wittgenstein. Nah, itu jelas yang dimaksud adalah Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe yang selain penerjemah juga dikenal dalam sejarah filsafat sebagai bagian dari filosof analitik yang saya tidak tahu ya apakah di Indonesia nama ini sering dibicarakan atau tidak. Seingat saya agak jarang ya. Tapi mungkin di lingkungan khusus yang mendiskusikan filsafat analitik nama Anscombe sering dibicarakan. Dan juga kelihatannya memang bagian dari lingkaran diskusi Wittgenstein di Universitas Cambridge, mengingat Anscombe juga adalah guru besar di kampus yang sama. Dan kata lain, penerjemah bidang ilmu apapun mestilah orang yang ahli di bidang yang sama. Jangan sampai ya sekedar penerjemah gitu ya. Harus penerjemah yang memang mengerti bahasa dan juga memang mengerti alam pemikiran yang sama. Nah, buku tersebut itu terbit oleh Basil Blackwell pertama kali tahun 1953. Jadi 58 itu memang yang kedua. Berarti sekira ada 4 tahun buku ini tidak dicetak lagi gitu ya. Dan jangan bayangkan tidak laku kalau buku ada kosong begitu. Karena ada beberapa faktor yang sangat mungkin. Misalnya editornya menahan, tim penerjemahannya juga keberatan karena ada beberapa yang kurang pas, sehingga perlu waktu beberapa tahun untuk menerjemahkan ulang gitu, mendiskusikannya lagi. Apalagi jika kita tahu penerbit yang sama itu baru mencetak ulang tahun 1963, jadi sekira 4 tahun 5 tahun juga gitu. Itu untuk edisi yang murni bahasa Inggris ya. Nah, cetakan kedua yang saya baca itu masih mengandung bahasa-bahasa lain, diantaranya misalnya bahasa Latin dari Agustin yang ikuti pertama kali setelah Prakata Wittgenstein. Akan tetapi kalau kita lihat di identitas buku itu sebenarnya sejak tahun 1967 hingga 1986 kita dapat melihat philosophical investigation itu mulai bergema gitu ya, berkali-kali dicetak dan lebih rapat. Tahun 67 cetak, 68 cetak lagi. Kemudian jaraknya tidak terlalu jauh, 72 dan tahun 1974 terbit juga. Terus 76 tahun 78 terbit lagi. Tahun 81 terbit lagi dan tahun 86 juga terbit lagi gitu. Kerapatan tahun cetak tersebut sebenarnya mungkin karena faktor politik penyebaran buku ya, karena dirancang kemudian sejak tahun 67 itu dalam dua bahasa, Jerman dan Inggris. Jadi artinya pembacanya bertambah, tidak hanya pembaca yang berbahasa Inggris, juga pembaca yang pembaca Jerman gitu. Nah, dalam menerjemahkan dari Jerman dan juga campur dengan bahasa Latin, dengan Austria bahkan, Anscombe itu dibantu oleh sejumlah ahli penting lainnya, bukan orang-orang kaleng-kaleng. Di antara lain ada dia sebutkan ada Ries ya, Ries itu Ras Ries saya kira, yang saat itu adalah dosen filsafat di Swansea University dan pernah juga bersama Anscombe itu dan juga von Wright menjadi co-editor buku Wittgenstein yang judulnya Remark on Foundation of Mathematics. Nah, di kalangan mahasiswa filsafat tentu ini populer juga buku ini, juga mungkin di mahasiswa matematik ya, Remark on Foundation of Mathematics, sehingga dapat dikatakan Ries itu juga termasuk ahli Wittgenstein gitu. Kemudian yang keduanya ada von Wright. Von Wright itu dari kampus yang sama, dari Cambridge juga, dan dia adalah dosen pengganti Wittgenstein setelah Wittgenstein tidak lagi mengajar tahun 1948. Nah, von Wright memang tidak hanya menguasai bahasa Inggris, dia juga menulis beberapa
karya dalam bahasa Finlandia, dalam bahasa Jerman, juga dalam bahasa Swedia. Nah, selain dua ahli tersebut yang membantu Enskom juga dibantu oleh P. Gitsch ya. Gitsch itu guru besar dan juga filosof bidang logika dari Universitas Leeds. Di dalam bidang etika, sejarah filsafat, juga filsafat agama, nama Gitsch itu sering disebut ya, meski dapat dikatakan agak kurang populer ya, kurang tenar lah gitu ya. Tapi ya hanya mereka yang menekuni filsafat saya kira bisa menemukan nama Gitsch itu, beberapa kali disebut oleh beberapa sumber. Dan kemudian ada lagi yang keempatnya itu yang membantu Enskom adalah Krissel. Ini saya kira sangat penting dalam urusan penerjemahan ini, memberi pemahaman pada penerjemah utamanya dalam memahami bahasa Austria ya, yang kerap ditemukan dalam buku sumber aslinya itu. Karena Krissel itu kan orang Austria juga dan sama-sama ahli logika gitu, terutama dalam hal ini logika matematis. Kalau tidak salah Krissel juga punya minat yang sama dengan Wittgenstein dalam bidang militer. Kalau Wittgenstein kan pernah menjadi tentara gitu ya. Kalau Krissel itu dikenal sebagai ahli militer dan juga dia pengajar di bidang kemiliteran. Ada juga yang kelimanya itu disebut oleh Enskom itu L. Lebowski. L. Lebowski itu saya kira adalah Lotte Lebowski yang merupakan ahli pemikiran Yunani kuno dan seorang peneliti di perpustakaan apa ya, saya lupa nama perpustakaan, peneliti di perpustakaan tersebut gitu ya, dan mungkin berjasa besar dalam memberikan penjelasan beberapa istilah Jerman. Wittgenstein mengingat siapa Lotte Krissel itu dibesarkan dalam tradisi Jerman juga. Ya, ada yang keenam itu saya tidak tahu, di Paul saya tidak akrab siapa ya. Kemudian yang ketujuhnya I. Murdoch, yang kemungkinan besar mungkin Iris Murdoch ya. Iris Murdoch mahasiswa sastra, dosen sastra, biasanya juga mengenal sebagai novelis ya. Tapi juga memang ahli filsafat. Di antara buku bidang filsafatnya adalah yang berjudul Sartre di tahun 1953. Nah, yang jelas menurut saya dengan terlibatnya 7 ahli lain di sekitar Enskom ini menunjukkan kerja penerjemahan buku tersebut amatlah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, ini menjadi pelajaran buat kita. Di negara kita itu kelihatannya tradisi penerjemahan itu diserahkan kepada para penerjemah saja gitu, jarang melibatkan ahli-ahli di bidangnya. Dan umumnya dosen, apalagi guru besar, itu jarang ya menjadi penerjemah. Menurut saya penerjemahan itu kan pintu memahami dunia pemikiran lintas negara, lintas bangsa. Ini juga merupakan kritik buat saya yang sampai sekarang belum juga menerjemahkan. Pernah tapi ya tidak sungguh-sungguh gitu, tidak setekun mereka. Nah, dari 8 orang tersebut termasuk Enskom dengan karena tadi 7 kan, buku tersebut kemudian dieditori oleh Enskom sendiri, kemudian Ries dan juga von Wright. Saya tidak tahu sejak kapan penerjemahan itu dimulai. Jika melihat catatan 3 editor itu, bagian 1 itu sudah selesai tahun 1945. Artinya sebelum itu sudah dimulai, entah kapan ya. Saya tidak bisa memperkirakan. Sedangkan penjelasan tentang bagian 2 kita dapat melihat dikerjakan sejak tahun 1946 dan baru dikerjakan lagi. Nah, itu sebabnya makanya saya bilang ada kosong gitu tadi beberapa tahun, karena baru dikerjakan lagi penerjemahan tahun 1949. 3 editor ini yang benar-benar saya kira bekerja keras, terutama dalam memutuskan cara merajut potongan-potongan tulisan Wittgenstein. Jadi Wittgenstein itu rupanya menulis semua itu dalam aneka catatan berlepasan. Wittgenstein dan itu memang diakui oleh Wittgenstein sendiri dalam prakatanya dengan istilah kerja alamiah gitu. Itu adalah cara saya bekerja dengan alamiah gitu. Dia
dia mengaku kesulitan kan menata semua catatan dengan isu yang sama itu. Nah, mereka sendiri tiga editor tadi itu menemukan potongan-potongan tulisan yang disisipkan dan kesulitan mengaitkannya ke bagian mana jika itu dipahami sebagai bagian dari catatan utama atau catatan kaki. Jadi ya memang itulah salah satu jasa besar para editor buku di dunia ini. Tanpa mereka, saya kira para pemikir dunia itu mungkin membiarkan catatan mereka yang serba acak-acakan gitu sebagai catatan yang selamanya acak-acakan.